Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nafi Nur Aksan, nomor absen 25 dari kelas 10 MIPA 1. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Materi yang akan saya bahas yang pertama, memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina, yang isinya ada pengertian zina, macam-macam zina, hukum bagi orang yang menuduh zina, dan dampak melakukan zina. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan tentang larangan zina. Ada pada surat Al-Isra ayat 32, kemudian surat An-Nur ayat 2 dan hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga dan terakhir, tingkatan zina, cara menghindari zina dan dampak negatif perzinahan di dunia. Hikmah larangan zina, perilaku yang mencerminkan menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina, dan yang terakhir akibat zina. Oke, langsung saja saya bahas pada materi yang pertama. Di Islam, kita telah diperintahkan untuk mewajibkan menutup aurat. Terdapat pada Quran surat An-Nur ayat 31 yang artinya, dan katakanlah pada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang terlihat, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Kemudian apa sih pengertian dari zina? Zina berasal dari kata zana, yazmi, yang artinya melakukan hubungan biologis layaknya suami istri yang sudah mukallaf, atau balik di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Kemudian hal apa saja sih yang mengarah kepada zina, yakni memandang bukan muhrim itu dosa, kemudian menyentuh bukan muhrim itu juga dosa, yang selanjutnya berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim, dan yang terakhir membuka aurat. Perkara tersebut dihindari ya, karena termasuk zina, dan zina adalah perbuatan yang dosa. Kemudian, apa sih itu aurat? Aurat adalah bagian tubuh yang harus dilindungi dan ditutupi agar terjaga dari pandangan lawan jenis. Aurat untuk perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sedangkan aurat bagi laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Nah, zina itu ada macam-macam loh. Yang pertama ada zina muhsan, yaitu berzina sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukumnya adalah dirajam atau dikubur setengah badan atau sampai leher dan dilempari dengan batu. Zina yang kedua adalah zina ghairul muhsan, yaitu zina yang masih lajang dan belum pernah menikah alias pacaran. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan dari permukiman minimal 90 km selama 1 tahun. Wow, berat juga ya hukuman bagi orang yang berzina. Makanya jangan berzina. Kemudian dampak melakukan zina. Dampaknya tidak sebatas dapat dosa dari Allah saja, tapi juga menghilangkan wibawa atau sucian diri. Kemudian menyebabkan kefakiran bagi materi non-materi. Yang ketiga, terserang penyakit mematikan. Keempat, mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya. Yang kelima, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang keenam, nasab menjadi tidak jelas. Yang ketujuh, anak hasil zina tidak bisa dinasab karena bapaknya. Dan yang terakhir, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Baiklah, lanjut ke materi yang kedua, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang larangan mendekati zina. Yang pertama, Quran surat Al-Isra ayat 32, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabul zina innahu kana fahisyatun wa sa'a sabilan. Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dari ayat yang telah saya bacakan, kita tahu jika zina merupakan perbuatan keji yang mengarah ke jalan yang buruk, dan juga zina merupakan dosa besar yang sangat dilarang Allah. Kemudian Quran surat An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Azaniyatu wazani fajalitu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bima rafatum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Yang artinya, perzinahan perempuan dan perzina laki-laki, daerahlah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasih kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah laksanakan hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.
Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, kemudian hadis tentang larangan mendekati zina. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yahlu wan nabi imra'atil ya laisa ma'hadun mahramin minha fa inna talitahuma syaiton, yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersamanya mahramnya, karena yang ketiga adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Dalam Islam, zina merupakan perbuatan kriminal yang dikategorikan hukuman hudud, yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah. Tidak ada yang berhak memanfaatkan zina yang berhak untuk menerapkan hukuman zina. Hanya khalifah atau orang-orang yang ditugaskan ditugaskannya. Ini berlaku bagi negeri yang menerapkan syariat Islam sebagai hukum positif sebelum memutuskan hukuman bagi pelaku zina. Maka harus ada bukti saksi sumpah, pengakuan, dan dokumen atau bukti tulisan dalam kasus perzinahan. Ada 2 cara membuktikan, yaitu 4 orang saksi dan pengakuan pelaku. Ikatan zina antara lain apabila dilakukan dengan perempuan lain yang tidak bersuami, maka dosanya besar. Kemudian yang kedua, apabila dilakukan dengan perempuan yang sudah bersuami, dosanya lebih besar. Lebih besar lagi apabila zina dilakukan dengan tetangga. Dan lebih besar lagi dari semuanya itu, zina yang dilakukan dengan yang masih muhrim. Nah, kemudian yang dimaksud zina itu ada apa saja sih? Nah, itu sudah tertulis pada hadis riwayat Muslim yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, qala kutiba ala bani adama nasibuhu minal zina mudrik zalikala mahalata fal aynani zina humana dharu wal adunani zina humal istima'u wal lisanu zina hukalamu wal yatu zina haba fatshu wazi rizlu zina hal khutawal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusatiku dhalikal farju wa yukadzibuhu, yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinaannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Zina kedua mata adalah zina kedua telinga. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berbicara, zina kedua tangan adalah menyentuh, zina kedua kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah berkeinginan dan beranggan-anggan, sedangkan semua itu akan ditindaklanjuti atau ditolak oleh kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan jika zina itu ada 7. Yang pertama, zina kedua mata dengan melihat sesama jenis. Yang kedua, zina kedua telinga. Kemudian zina lidah. Kemudian zina kedua tangan, zina kedua kaki, zina hati, dan yang terakhir, semua itu akan ditindaklanjuti atau ditolak oleh kemaluan. Baiklah, kita masuk pada materi yang terakhir, cara menghindari zina. Antara lain, yang pertama menghindari mendekati tempat-tempat maksiat. Yang kedua, jangan mendekati hal-hal yang menjurus pada perbuatan zina. Yang ketiga, memilih teman bergaul yang saleh. Yang keempat, menambah ilmu pengetahuan agama dengan menghadiri majelis-majelis taklim. Kemudian, dampak negatif dari perzinahan di dunia itu bisa menghancurkan masa depan anak. Yang kedua, merusak keturunan yang sah bila perzinahan membuat seorang anak atau lebih. Yang ketiga, mendorong perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan kandungan atau membunuh diri. Karena malu
lalu. Yang keempat, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti AIDS. Kemudian yang terakhir alias yang kelima, terjerat hukuman berupa rajam sebanyak 100 kali atau sampai mati. Nah, sebagai orang beriman yang menjauhi zina, kita akan mendapat hikmah dari Allah seperti menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, dapat memelihara kesucian jasmani dan rohani, dan dapat menjaga kesehatan jasmani dari berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan, dan menciptakan generasi yang baik, bersih, dan suci lahir batin. Kemudian kehidupan masyarakat terbebas dari fitnah-fitnah dan laknat Allah. Timbulnya rasa kasih sayang kepada anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Dan yang terakhir, terjaganya akhlak Islamiyah yang akan mengangkat harkat dan martabat manusia di hadapan Sang Khalik. Akan saya ceritakan tentang akibat zina. Dikisahkan pada saat Rasulullah SAW melakukan Isra Miraj, beliau diperlihatkan atau sekelompok orang yang menghadapi daging segar, tapi mereka lebih suka memakan daging yang amat busuk daripada daging yang segar. Itulah siksaan dan kehinaan bagi pelaku zina. Mereka selingkuh padahal mereka mempunyai istri atau suami yang sah. Kemudian Rasulullah juga diperlihatkan ada satu kaum yang tubuh mereka sangat besar namun bau tubuhnya sangat bau, sangat busuk, menjijikan saat dipandang dan bau. Mereka seperti bau tempat pembuangan kotoran. Rasulullah kemudian bertanya, siapa mereka? Kedua malaikat yang mendampingi beliau menjawab, mereka adalah pezina laki-laki dan perempuan. Rasulullah bersabda, apabila perbuatan zina sudah meluas di masyarakat dan dilakukan secara terang-terangan, maka infeksi dan penyakit yang mematikan yang sebelumnya tidak terdapat pada zaman nenek moyang akan menyebar di antara mereka. Itulah sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Bila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.